Panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu kita berharap agar dengan seringnya kita mengucapkan salam kepada beliau, kita mengikuti sunnah-sunnahnya dan juga meninggalkan larangannya, kita akan bersamanya di surga kelak nanti. Baik, kita melanjutkan berdabu kita, Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak-Bapak yang hadir secara online dan Ibu-Ibu yang hadir offline dan online juga, kita menyapa semuanya, melanjutkan berdabuku, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi dari judul ini sudah kita tahu yang sedang dibahas adalah semua hukum-hukum sunnah. Tentu poin ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang sudah sibuk dengan ibadah. Kalau orang yang masih malas ibadah biasanya tidak bermakna bahasan-bahasan seperti ini, karena ini bahasan lebih kepada masalah detailnya ibadah. Ya, seperti bacaan-bacaan sholat pilihannya misalnya, ya sebagaimana surah kita pelajari sebelumnya, surah-surah yang dibaca dan bagian-bagian surah Al-Quran. Sekarang pun kita akan membahas tentang lanjutan bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat Isya, di sholat Jumat. Semua ini mungkin tidak akan dipedulikan oleh umumnya orang yang belum rutin menjaga ibadahnya. Tapi orang kalau sudah menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini penting bagi dia. Karena memvariasikan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW akan memperkaya nanti timbangan amal kita pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya ada tata cara sholat malam Nabi, ada yang pertama disebutkan Nabi biasa sholat 2 rakaat, terus begitu sampai 10 rakaat, lalu witirnya 1. Juga pernah disebutkan Nabi SAW sholat 2 rakaat semuanya sampai 8 rakaat, kemudian witirnya 3 sekaligus, dengan witirnya hanya 1 kali salam. Tidak ada 1 kali tahiyat, maksud saya tidak ada tahiyat pertama. Nabi SAW juga pernah mengerjakan 4-4-2-1, pernah juga beliau kerjakan 4-4-3 sekaligus, beliau pun pernah mengerjakan 8-2-1, beliau juga pernah kerjakan 8 dan 3 witir sekaligus, beliau pun pernah mengerjakan 9 rakaat dengan 1 salam. Jadi witirnya cuma 1 kali. Beliau pun SAW pernah mengerjakan 11 rakaat sekaligus semuanya. Nah, tugas seorang muslim agar dia mencatat di buku amalnya semua tata cara sholat ini. Walaupun hanya sekali seumur hidup. Misal kita rutin memilih sholat malam yang 2 rakaat salam misalnya. Itu oke, kita jalankan seperti itu. Namun yang 4 rakaat, 8 rakaat, 9 rakaat tadi kita kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Tujuannya agar di buku amal kita tercatat semua yang Nabi SAW pernah contohkan. Nah, ini yang sedang kita bahas, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi bagaimana kita memperkaya nanti timbangan amal kita dengan amal-amal saleh. Makin sering kita sibuk dengan amal-amal saleh, maka makin dekat dengan Allah dan makin dipenuhi semua kebutuhannya. Itu mutlak. Ya, kalau seseorang ingin agar doanya mustajab, hajat-hajatnya dipenuhi, kalau dia berbuat salah, dia beristighfar, Allah maafkan, maka dia harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disia-siakan, ya. Karena pendekatan diri kepada Allah ini akan menghasilkan tentu efek timbal balik. Dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintai, dengan amal-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, mata yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk menjamah, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia minta, maka aku akan penuhi. Jadi memang akan ada respon balik. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis Qudsi, kalau seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan dekatkan diri kepadanya sesiku, gitu ya. Kalau dekatkan diri sesiku, maka aku selengan. Kalau dia datang kepada aku berjalan, aku akan mendekatkan kepadanya atau mendekat padanya dengan berlari kecil. Artinya efek daripada pendekatan diri kita kepada Allah itu akan menghasilkan juga Allah mendekat kepada kita. Nah, pendekatan Allah kepada makhluk atau hamba ini adalah sebuah nilai plus. Artinya Allah SWT akan lebih memperhatikan dia secara khusus.
ya, memberikan ekstra pahala, kemudian mengampuni dosa-dosa, menolongnya kalau dia butuh bantuan dan seterusnya. Nah itu manfaatnya. Itulah yang menyebabkan kenapa kita membahas buku menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi sekali lagi mungkin kalau orang yang belum terlalu peduli dengan ibadahnya kepada Allah, belum berpikir bagaimana supaya dia dekat dengan Allah, mungkin tidak terlalu penting bahasan-bahasan yang akan kita bahas. Dan kami sarankan untuk mengikuti bahasan-bahasan buku yang lain ya. Tapi kalau buku ini memang membahas tentang bagaimana seseorang yang peduli benar dengan ibadahnya kepada Allah sehingga dia mau variasikan, dan akhirnya hampir semua ibadah yang pernah Nabi SAW contohkan walaupun dia opsional, pilihan, sunnah, maka tetap dia kejar dengan tujuan agar dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penulisnya juga seorang wanita, Haifah binti Abdullah Ar-Rashid hafidhahullah, salah satu penulis buku yang terkenal di Saudi, dan inilah judul buku beliau yang sudah kita katakan tadi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW atau sunnah yang terlupakan. Sekarang kita masuk ke halaman 94 tentang masalah bacaan sholat isya, bacaan sholat isya itu ya. Dan tentu sebelumnya sudah cukup banyak yang kita bahas ya, tentang masalah bacaan-bacaan sholat ya, dimulai dari poin E ya, di halaman 78 itu bacaan sholat. Kita sudah jelaskan apa itu